Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas karunia limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat, nikmat dimudahkannya kita beraktivitas kembali pada siang hari ini dengan menjalankan semua kegiatan dengan mudah yang Allah izinkan kepada kita, menjalankan ibadah. Demikian juga mengikuti majelis ilmu yang tema kita pada siang ini adalah kamu tidak sendirian di akhirat. Sebuah alam yang pasti dan pasti, mau tidak mau, cepat ataupun lambat, pasti kita akan mengalaminya. Sebuah fase kehidupan yang tiada habisnya. Diawali dengan permulaan kematian kita dan tidak ada habisnya. La nihayata laha. Kehidupan akhirat tidak ada ambang batas akhirnya. Kehidupan yang perlu untuk kita mempersiapkan diri kita. Persiapan kita bukan makan minum. Persiapan alam akhirat bukan yaitu bekalnya keuangan, finansial, harta, aset, jabatan, pangkat, bukan. Tapi adalah iman dan takwa kepada Allah. Tema semacam ini adalah untuk menggembirakan orang-orang beriman bahwa kehidupan akhirat yang begitu seramnya, yang begitu menakutkannya, maka kita tidak sendirian. Karena Allah menyediakan pihak-pihak yang akan membersamai kita. Hadirin, kalau berdasarkan surat Al-Hajj saja, ya, pada ayat ke-46. Di sana Allah menjelaskan betapa kehidupan akhirat, maksud saya pada ayat ke-47. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di sini. Ya. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Surat ke-22 surat Al-Hajj. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka orang-orang kafir meminta kepada Nabi supaya disegerakan siksaan mereka di dunia ini. Mana itu siksaan Tuhanmu? Muhammad, mana? Ya, begitu sombongnya orang-orang kafir. Ya, masalah pemberian siksa atau azab bukannya sebuah komunikasi kita dengan manusia secara mudah. Pak, saya tantang kamu Pak Imam. Pak Imam jawab bukan begitu. Allah Tuhan, nih kasih siksa saya. Ya belum, terserah Allah mau turunkan langsung atau tidak secara cash atau kontan atau tidaknya itu terserah Allah. Yang jelas ayat ini mereka menantang Allah. Ya. Muhammad wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka minta disegerakan siksaan itu. Tapi apa kata Allah katakan? Walan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau memang enggak di dunia, nanti di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbik. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Ya Allah, satu hari di sana Pak kayak di sini 1000 tahun. Perlu bekal yang begitu hebat. Ini kalau sudah finally di akhirat Pak. Surga dan neraka. Satu harinya itu kayak 1000 tahun di dunia. Tapi kalau kita fasenya berada di padang mahsyar, bukan cuma 1000 tahun Pak. Satu harinya 50.000 tahun. Di padang mahsyar lebih menyeramkan, 50.000 tahun. Coba kita lihat di dalam surat Al-Ma'arij ayat-ayat pertama, ya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ini kayak silau saya. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Satu harinya 50.000 tahun di padang mahsyar. Perlu bekal.
perlu kerendahan hati, perlu ketakwaan hati, perlu banyak bertobat kepada Allah untuk menghidupi kehidupan, untuk menjalani satu kehidupan yang sangat memilukan ini, Pak. Tapi kamu tidak sendiri, kata Allah. You are not alone, kalau bahasa Inggris itu. In the day of judgment, kamu tidak sendiri. Bahkan hadirin, alam akhirat pertama kali itu dikubur kita. Oke, saya mulai dari alam kubur saja. Ya. Bahkan kamu tidak sendiri di kuburan. Dalam hadis Imam Tirmidzi, baginda Nabi SAW bersabda bahwa kuburan menjadi tempat singgah pertama kehidupan akhirat. Ada alam kubur, ada padang mahsyar, ada alam hisab, ada alam syafaat, ada telaga Kautsar, ada timbangan, ada melewati jembatan Sirat yang lebih tajam dari satu pedang dan lebih halus dari sehelai rambut. Itu kehidupan alam akhirat yang begitu panjangnya, hadirin. Pertamanya adalah alam kubur. Hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi, baginda Nabi SAW bersabda, Innal qabra, sesungguhnya kuburan, awal manazilil akhirah. Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awal manazilil akhirah. Alam kubur merupakan tempat singgah pertama alam-alam akhirat. Apa kata Nabi? Fa inna jaminhu, kalau seseorang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, kehidupan akhirat selanjutnya akan mudah. Tapi wa illam yanju minhu, apabila seseorang tidak selamat dari kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, ya Allah, kehidupan akhirat selanjutnya akan menjadi menyeramkan sekali. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, makanya isi kandungan Al-Quran itu selain syariat, itu kan cuma penopang-penopang aja, Pak. Wasilah-wasilah aja. Kita sholat kayak tadi, nanti kita puasa Ramadan, kita zakat, haji, umroh, tahajud, itu wasilah saja. Penerimaannya kapan? Di akhirat. Belum tentu sholat kita diterima, puasa kita. Pokoknya memerlukan banyak tawajuh, memerlukan banyak konsentrasi batin kepada Allah itu. Bahkan dari segi pencarian harta yang halal, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat. Nah, hadirin, kita mulai aja. Saya masuk poin pertamanya. Ya, bahkan you are not alone in your grave. Kamu nggak sendiri di kuburmu. Kalau bahasa Inggrisnya begitu. Kamu tidak sendiri bahkan di kuburmu. Ini tadi saya tambahkan Al-Ma'arij, ya. Al-Ma'arij itu berarti surat ke-70, ayatnya berapa tadi? Keempat. Kalau yang Al-Hajj, satu hari di akhirat 1000 tahun. Kalau yang Al-Ma'arijnya, satu hari di sini bandingannya 50.000 tahun. Begitu lamanya nanti itu. Minta ampun deh. Baik, kita masuk aja hadirin poin pertama. Yaitu, siapa yang membersama kita, Pak? Kamu tidak sendiri. Tampaknya kita mengusung jenazah orang tua kita, bapak, ibu, di rumah enak, tempat tidurnya empuk, air condition, beralaskan dengan tempat tidur yang empuk, selimutnya. Sekarang di kuburan sendiri, di kuburan beralaskan tanah liat, padahal tidak demikian. Yang pertama, amal-amal soleh kita menemani di alam kubur. Coba kita buka dulu hadisnya. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini memang nomornya sudah cukup jauh, ya. Nomornya pada 18.534. Ini agak lama dikit, berapa detik, karena 18 ribuan nomornya. Ini sudah ada. Hadirin, ketika malaikat Munkar Nakir sudah bertanya kepada kita, Man Rabbuka? Ini pertanyaan alam kubur yang udah bocor, jawabannya pun udah bocor.
Ya, saya ketemu sama seorang ateis. Pak Ustadz ya, kenapa Mas? Saya hafal Ustadz, saya tidak beragama. Saya hafal pertanyaan alam kubur. Kok tahu? Saya hafal dari Google. Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Saya akan jawab Allah. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Muhammad. Wa madinuk, apa agamamu? Islam. Tuh, sudah selamat saya nanti. Saya jawab gini. Anda menghafal itu dengan otak Anda. Nanti pas sudah masuk kuburan, otak Anda tuh ketika Anda sudah mati, otak Anda tuh dimakan cacing, belatung tanah. Habis. Yang bisa menjawab tuh adalah iman amal soleh. Anda beriman nggak? Dia agak ngeblank gitu. Saya bilang udah login aja, login. Biar selamat. Bukan hafalan kita. Yang menjawab di alam kubur bukan hafalan ini hancur semuanya. Tapi iman dan amal soleh kita. Coba kita lihat hadisnya. Saya buka, ini hadisnya berlembar-lembar. Kita pada to the point-nya saja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang kepada hamba Allah ini. Ini kebetulan hamba Allah yang soleh. Ditanya dia. Man Rabbuka, Bapak, siapa Tuhanmu? Fayaqul, si jenazah menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Oh, agak itu ya. Agak nombang. Coba sebentar. Gak apa-apa. Ini saya aja. Oh, udah ya. Oke. Kayak agak buram. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini hamba Allah yang soleh. Dijawab dengan lantang, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Jadi hadirin, kenapa Nabi, ini kan termasuk mukjizat Nabi Pak. Kok beliau mengetahui cerita alam kubur ini mukjizat Rasul. Makanya kalau Anda ngaji itu Pak, ya, udah pernah tahu belum hadirin? Berapa jumlah mukjizat Rasul? Tahu nggak Pak? Kemarin Maulidan disebutin nggak? Mukjizat Nabi ada berapa? Mau dikasih tahu? Kalau saya kasih tahu berarti ngaji ini nggak jadi. Mukjizat Nabi ada 1000 lebih. 1000 lebih. Termasuk ini. Mengetahui kejadian di alam kubur. Kalau antum nggak percaya, coba aja Pak. Nanti kasih tahu kita. Rasul mukjizatnya 1000 lebih termasuk ini. Kemudian malaikat mungkar dan nakir bertanya lagi, Madinuka, wahai hamba Allah, apa agamamu? Fayaqul, hamba Allah yang soleh ini menjawab, Diniyal Islamu, agama saya Islam. Ditanya lagi, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Rupanya malaikat mungkar nakir membawa foto Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat pertanyaan begini. Dalam riwayat yang lain, Man nabiyuka, siapa nabimu? Tapi riwayat yang ini adalah mungkar nakir membawa gambaran Nabi. Ini siapa? Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Ini siapa laki-laki ini yang diutus di tengah-tengah kamu membawa agama tauhid, membawa penyempurna daripada nabi-nabi terdahulu dengan ajarannya. Karena hamba Allah ini imannya kuat, amal soleh bagus. Fayaqul, maka hamba Allah ini menjawab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Rasul. Ini Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Oh, rupanya ada pertanyaan keempat, Pak. Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Apa yang kamu pelajari? Seorang dokter muslim tidak wajib mempelajari apa yang dimiliki kemampuan oleh seorang lawyer muslim. Seorang lawyer muslim tidak wajib mempelajari apa yang dimiliki kemampuan oleh seorang engineer muslim. Seorang engineer muslim tidak wajib mengetahui mempelajari apa yang dibisai, dipintari oleh seorang ahli ekonom muslim. Ahli ekonom muslim tidak wajib belajar apa yang dimiliki kebisaan oleh ahli pertanian muslim. Begitu seterusnya. Tetapi lawyer muslim, dokter muslim, engineer muslim, ahli pertanian muslim, semuanya wajib belajar tauhid, belajar hadis, belajar sholat, belajar tajwid. Wa ma ilmuka, apa yang kamu pelajari? Ini insya Allah majelis ini jadi saksi nih Pak. Majelis taklim kayak begini,
Ini bukan ringan. Karena amalan Nabi yang ibaratnya itu kalau bahasa apanya itu plek ketiplek gitu. Apa sih bahasanya itu artinya? Amalan Nabi yang plek ketiplek gitu, yang betul-betul dicontohkan Nabi, ya riungan majelis ilmu ini. Sholat tarawih kita dengan Nabi aja Pak agak beda-beda. Nabi tidak ada riwayatnya sholat tarawih sebulan berjamaah. Itu ulama yang sahabat yang apa? Menginisiasi Sayyidina Umar sebulan. Azan Jumat zaman Nabi 1 kali. Sayyidina Utsman 2 kali. Tapi amal yang plek ketiplek itu, yang betul-betul Rasul buat gitu ya. Rasul buat kita buat mengaji ilmu ini, mudzakarah ilmu agama. Baik, wa ma ilmuka, apa yang kamu pelajari? Ini hamba Allah yang soleh. Baik dia seorang pengusaha, pejabat, seorang pekerja, karyawan, dia menjawab, qara'tu kitab Allah. Saya baca Al-Qur'an, saya pelajari ilmu agama, fa amantu bihi wa shaddaq. Saya beriman, saya benarkan semuanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, kata Allah, an sadaqa abdi, hambaku sudah benar, kata Allah. Fa afrishuhu minal jannah, kasih dia itu tempat tidurnya dari surga. Anak-anak gadisnya nangis ketika orang tuanya, papa sendirian dikubur, tapi dia orang beriman, orang soleh. Kata Allah, ganti itu tempat tidurnya. Yang kamu sangka dari atas tanah itu, kamu melihat bapakmu itu dalam keadaan dibaringkan di tanah liat, aku ganti itu di kuburnya menjadi tempat tidur minal jannah, dari surga. Kemudian kata Allah, wa albisuhu minal jannah, wahai para malaikat, ganti baju kain kafannya itu, berikan dia daripada kain kafan surga. Maksudnya baju dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka satu pintu dari surga menuju daripada kuburan setiap hamba-hambaku beriman seperti ini, supaya apa? Fayatihi mir rauhiha, sejuknya, tibiha, harumnya, peaceful, clean dan enaknya di alam kubur, masuk ke dalam kuburan setiap hambaku yang kayak begini. Kemudian kata Allah Ta'ala, anaknya menangis karena kuburannya cuma 1 meter kali 2 meter. Apa kata Allah? Wa yubsalahu bi qabrihi madda basari, saya lebarkan itu tempat kuburnya sejauh mata memandang. Sambil dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, Allah perintahkan, nam ka naumatil arush, tidurlah kamu sebelum datangnya kiamat, sebagaimana tidurnya pengantin baru. Hadirin, memang di kuburan itu nikmatnya belum sempurna. Jadi ini kayak DP nikmat surga. Di situ belum ada bidadari, belum ada sungai madu, sungai susu belum ada. Baru segitu aja. Pakaian surga diluaskan, ada pintu dari surga terbuka, air conditionnya untuk kuburan orang-orang beriman. Yang kita jadi pembahasan gini. Ini dia. Yang ketiga, kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajah. Datanglah seorang laki-laki yang wajahnya handsome, ganteng, tampan, hasanus siap. Pakaiannya bagus, thayyibur rih, harumnya semerbak. Maka orang ini datang, ini kan mungkar, ini nakir, ini orang ketiga nih. Ini yang kita bahas. Dia datang, kemudian dia berkata, absyir billadzi yasurruka hadza. Bapak, kamu bergembira sekarang. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Ini yang Allah janjikan. Si jenazah heran. Ini mungkar, ini nakir, sedang bertanya dia. Datang orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Kata jenazah, man anta, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburanku? Fawajhuka, wajahmu itu loh. Al-wajhu yaji'u bil khair. Wajah menampakkan kebaikan. Wajah yang ramah. Wajah yang enak dipandang. Kamu siapa? Kenapa datang ke kuburmu? Kamu nih, kamu siapa? Mereka menjawab, ana amaluka saleh. Saya amal solehmu, saya sholatmu. Yang ini bilang, saya puasamu. Yang ini bilang, saya tahajudmu. Yang ini bilang, saya bacaan Qur'anmu. Yang ini bilang, saya adalah jujurmu. Yang ini bilang, saya adalah akhlak muliamu. Yang ini bilang, saya adalah hajimu, umrahmu. Menemani kita. Udah mungkar nakir berkata, kami tidak akan bisa untuk interogasi lebih jauh kepada hamba Allah ini. Bahkan nanti ada poin keduanya, Pak. Jadi, poin pertama ini, kita tidak sendiri Pak di alam kubur sebagai
tempat singgah pertama alam akhirat, kita ditemani amal-amal soleh. Tapi sebaliknya, kalau amal kita buruk, ya Allah, yang nemani kalajengking, ular syuja'ul aqra, orang-orang berwajah jelek, bau busuk seperti bau bangkai dan sebagainya. Ini yang pertama. Makanya ini sangat aplikatif nih, bisa kita praktekkan, bisa kita usahakan selama hayat masih di kandung badan. Bertobat itu jangan menunggu usia kita 60-70, karena memang belum tentu kita sampai ke sana. Ya, belum ada yang bisa jamin. Sampai maghrib aja siapa yang berani tunjuk tangan, Pak? Ustadz, saya pasti bisa sampai maghrib. Belum tentu. Ya, makanya hadirin, senantiasa kita banyak kembali kepada Allah. Nah, yang kedua. Yang kedua masih di alam kubur. Yang kedua adalah surat Tabarok, surat Al-Muluk akan menjaga kita dari siksa kubur. Hadirin, saya ingetin nih, supaya Anda hafal surat Tabarok, surat ke-67. Saya bersyukur banget Pak, hadisnya yang ada dari Rasul surat Tabarok bisa mencegah siksa kubur. Bukan surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah kan ribet ngapalnya Pak. 286 ayat. Ini cuma 30 ayat aja nih. Siapa yang akan terhindar dari siksa kubur? Ya, dari 30 ayat surat Tabarok ini. Yang pertama diantaranya, yang pastinya orang yang hafal surat Tabarok. Yang kedua adalah, Ustadz saya udah nggak bisa ngapal Ustadz. Kalau Anda sudah tidak bisa menghafal, baca setiap hari. Terutama bacanya sebelum tidur. Kalau kita sudah hafal Pak sebelum tidur, bilang sama istri, sebentar ya, Dek, sebentar. Saya mau baca Tabarok dulu. Paling 5 menit kalau Anda baca Quran sudah lancar. Ya. Kita sambil duduk aja itu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Nggak terasa nanti sampai Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Selesai. Atau kebiasaan saya kalau saya berangkat ke masjid di komplek rumah saya untuk ngimamin, itu dari rumah jaraknya cuma 100 meter ke masjid saya. Saya baca aja itu Tabarok sambil jalan, Tabarakalladzi bi. Itu sampai masjid udah dapat ayat ke-20. Nanti pulangnya tinggal lanjutin lagi tuh. Ya. Jadi hadirin para jamaah dirahmati Allah, jangan sia-siakan hadis ini. Coba kita lihat. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Tabarok akan nemenin kita. Makanya tadi saya katakan, bersyukur banget yang ada surat Tabarok, bukan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Coba kalau Nabi bilang, surat Ali Imran akan mencegahmu dari siksa kubur. Emang enak Pak menghafal 200 ayat, kecuali para ulama dan para ustadz yang hafal Quran. Nah ini, jadi ya di dalam riwayat Imam Tirmidzi, baginda Nabi SAW bersabda, hiya al-mani'ah. Surat Tabarok dapat mencegah. Ini surat Tabaroknya dibacanya di kuburan. Ada seorang sahabat baca Quran di kuburan. Nabi tidak melarang karena memang tujuannya untuk dihadiahkan kepada si mayit. Gitu. Nah ini menjadi dalil ulama-ulama yang membolehkan baca Quran di kuburan. Kata Rasul, hiya al-mani'ah. Surat Tabarok dapat mencegah. Hiya al-munjiyah. Surat Tabarok dapat menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, menyelamatkan seorang ini dari siksa kubur. Makanya kalau kita datang ke kuburan Nabi, ke kuburan orang tua kita berziarah baca Tabarok selain Yasin. Ya.
Kalau Yasin diambil dari segi tabarukan aja. Tapi kalau ini langsung ada dalilnya. Ya, surat Tabarok mencegah siksa kubur. Bacakan, hadiahkan. Ya. Ustadz, ada kan orang-orang juga yang tidak baca Quran di kuburan? Ya, nggak apa-apa juga. Memang ada. Cuma yang tidak mengamalkan itu jangan menyalahkan. Biasalah bersikap dewasa dalam perbedaan pendapat. Karena ini kalau saya buka kitabnya ini mayoritas ulama membolehkan baca Quran di kuburan, tujuannya liyatasalla al-mayyit, liyasta'nis al-mayyit maksudnya, supaya si mayit itu menjadi senang karena dia melihat kita, Pak. Oh, banyak itu hadisnya. Kita ke kuburan bapak ibu kita, dia melihat, menjawab. Makanya pas kita datang ke kuburan, pertama kali apa doanya? Salam. Kata Rasul, kalau kamu datang ke kuburan, salam. Dia menjawab. Kita aja nggak dengar. Nah, ketika dibacaan Quran mereka jadi senang di situ. Ya, baik. Ini kalau si ustadz yang menjelaskan kurang-kurang dalam ilmunya dalam satu pengajian, mesti dia menyalah-nyalahkan. Nggak ada tuh baca Quran di kuburan. Loh, Anda menyalahkan Imam Syafi'i, menyalahkan Imam Nawawi. Ilmu kita ini nggak ada segini-gininya sama Imam Ghazali aja deh. Apalagi Imam Syafi'i yang hafal Quran dari usia 7 tahun. Usia 10 tahun udah ngajar di Mekah, di Masjidil Haram. Ya. Usia 10 tahun beliau sudah hafal kitabnya Imam Malik, Muwatta. Usia 15 tahun sudah berfatwa, kasih hukum Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i katakan, baca Quran di kurban boleh dihadiahkan kepada si mayit. Ya. Biasa, perbedaan pendapat, biasa. Tapi jangan menyalahkan. Dah. Nanti hadirin, tambah lagi satu. Surat Tabarok, bahkan surat ini akan merengek-rengek di hadapan Allah, supaya hambanya yang rajin membacanya, menghafalnya di dunia ini, supaya diampuni dosa-dosanya. Nomor 3 sekarang, masih Tabarok. Surat Al-Muluk. Ya, surat Al-Muluk. Merengek-rengek di hadapan Allah supaya diampuni dosa orang yang berinteraksi dengan Tabarok ini. Coba kita buka hadisnya. Nomornya 3134. Ini kan 3133. Tinggal kita buka halaman selanjutnya. Nah, ini. Nabi bersabda, "Inna suratan minal Qur'an." Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran, salasuna ayatan, 30 ayat. Ya, syafa'at li rajulin, akan membersamai seorang muslim muslimah, memberikan pertolongan, hatta sehingga ghufira lahu, dosa-dosanya diampunin. Kalau belum diampunin dia tetap bicara kepada Allah. Ya Allah, aku kalammu, ya Allah, aku tabarok, ya Allah. Dia hafal aku, dia pelajari aku, dia baca aku, ya Allah, dia amalkan. Jangan kau siksa, ya Allah. Dia memang ada dosa, manusia biasa, ya Allah. Allah izinkan itu. Apa suratnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, jadi hadirin yang belum hafal, coba dihafal. Pak, menghafal Quran ini, Masya Allah, nikmat. Ya. Cuma kita malu kalau kembali kepada Allah, tidak ada hafalan Quran sedikit pun. Makanya bapak-bapak ini paling tidak hafal berapa? Juz 30 dan surat-surat yang menjadi andalan. Ini saya tulis deh. Kita Pak yang orang awam, paling tidak tolong dihafalkan. Ya, hafalkan Juz 30. Ya. Kemudian surat Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Muluk, Tabarok. Dan ini standar kita lah orang awam. Hafalkan Juz 30. Bukan dibalik ya Pak. Bukan 30 Juz. 30 Juz emang Anda masih bisa ngapal 30 Juz? Masih bisa. Tapi kalau Juz 30 coba dihafal. Dari amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Terus
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Terus abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terus idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Terus idza samaa'un fatarat. Kemudian wailul lil mutaffifin. Kemudian idza samaa'un syaqqat. Baru was samaa'i dzatil buruj was samaa'i wat tariq. Sabis kan familiar, Pak. Dah 30 juz, 30 juz. Juz 30. Apalin juz 30 sama Yasin, Waqiah, Tabarok. Itu aja deh. Kita ini mau berhadapan dengan Allah enggak, Pak? Allah tuh senang kalamnya itu dihafal gitu loh. Dalam hati kita ini ada kalamullah. Otak, benak dan hati kita. Makanya orang yang hafal 30 juz diharamkan itu jadi bangkai itu. Ada kalamullah. Tanah nggak bakal makan itu. Nah hadirin, ini. Baik, kita masuk nomor keempat. Ini lama banget ya jam 1. Oh zuhurnya makin ini ya. Atau udah? Udah aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini zuhurnya apa? Terlalu pagi zuhurnya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Pertanyaan bebas. Sengaja kita buka sesi tanya jawab kali ada yang tidak mengerti atau masalah lain, silakan. Iya, silakan. Sini Mas, maju dikit Mas. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu dengan ada tanya jawab. Waalaikumsalam. Al-Waqiah. Al-Waqiah itu, ya ini saya jawab. Al-Waqiah itu keutamaannya orang yang baca surat Al-Waqiah istiqomah enggak bakal jatuh miskin. Itu diamalkan sama ulama-ulama Nusantara. Saya ketemu sama ulama dari Banten sampai Surabaya, Madura, Sumatera, sampai Sulawesi, ya, sampai Papua. Mereka ngamalin tiap malam baca Al-Waqiah. Enggak jatuh miskin. Lihat aja ulama-ulama kita, Pak. Bahkan di tempat Kiai Jazuli, Gus Kausar itu, di Peloso, Jawa Timur, Kediri, itu Masya Allah bayaran cuma 250.000, Pak. Makannya 2 kali. Di tempat saya, Bekasi kan mahalnya kayak Jakarta, Pak. Bahan-bahan makanan. Di pesantren saya aja cuma 550. Itu pun yang bayar dari 70 santri yang bayar 500-an cuma 30 orang. Yang lain rata-rata doa, Pak. 10, 100.000, 200.000, ya udah nggak apa-apa. Yang penting mau ngaji. Nah kalau di tempat saya makannya 3 kali itu. Nah hadirin, ini dalilnya. Nabi sabdakan, sebentar, saya tulis dulu nih hadisnya. Biar Anda melihat langsung hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man qara al-waqi'ah kulla lailatin, siapa baca surat al-waqi'ah tiap malam, ini sudah ada. Ya. Riwayat daripada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini termasuk ulama papan atas yang meninggal abad ke-3 Hijriah. Saya ingat statement beliau dalam kitab-kitab beliau, saya tidak pernah meletakkan hadis palsu dalam kitab saya ini. Beliau punya kitab segini-segini, Pak. Namanya Ma'rifatul Sunan, kemudian Sunan Baihaqi, Ma'rifatul Athar, dan lain-lainnya. Ini di antara kitab Imam Baihaqi. Apa kata Nabi? Nih, kalau bernomornya ada di sini nih. Tuh. Ya. Nomor 2396 dalam kitab aslinya itu. Nabi bersabda, man qara al-waqi'ah, siapa yang baca surat al-waqi'ah fi kulli lailatin, setiap malamnya, lam tusibhu faqah, tidak akan jatuh miskin.
Kita pun ngamalin tiap malam, baca terus. Memang harus istiqomah. Istiqomah ngamalin ayat. Jangan sampai Pak kita tiap hari nggak ada zikir amalan. Ini kosong melompong hati ini. Ya. Tadi itu udah tuh juz 30, Yasin, Al-Waqiah sama Tabarok. Kalau untuk zikirnya, la ilallah 100 minimal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100. Robikirli wali walidayah 100. Itu mesti. Itu gizi rohani kita, Pak. Nggak cukup dengan sholat. Maksudnya sholat tapi nggak zikir, nggak baca Quran, nggak cukup. Masih kurang. Sholat kita paling berapa menit? Ya. Nah itu dicoba lagi terus supaya ini. Termasuk ini. Ya. Siapa yang baca Al-Waqiah? Apalagi hafal. Saya pun ngamalin ini bisa sambil nyetir aja tuh kalau pulang ngajar habis Isya. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rabb. Udah biasa. Narik 100 pun tetap bisa baca itu. Karena disebut dengan hafalan yang mungkin yang kuat, ada syaratnya 3. Dia bisa dibaca dalam sholat. Yang kedua bisa dibaca sambil beraktivitas. Sambil nyetir aja. Apalagi mobil matic gitu, tinggal gini-gini doang gitu ya. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan wa fakanat haba'an munbasa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul yamin ma ashab. Terus sampai akhir. Terus yang ketiga apa? Syarat mungkin ketika ada orang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Anda langsung terkoneksi. Klik, nyambung. Itu namanya mungkin. Mungkin itu artinya kuat. Hafalan Quran bagus, hafalan Quran. Dah, itu ya Pak dalil. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, cukup ya. Sampai sini dulu. Ya. Hadirin, ini saja dapat kami sampaikan. Ini bersambung ya Pak. Semuanya totalnya hampir 17 macam. Kita baru nomor berapa tadi? Nomor 3. Ya. Masih ada 14 lagi. Insyaallah bersambung nanti bagian kedua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kekurangan dimaafkan. Semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita dunia akhirat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.